Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asy Wulandari, NPM 19751007, Prodi D3 Agribisnis semester 3A. Tugas Manajemen Produksi. Ruang lingkup manajemen produksi dan operasi. Jika kita membahas tentang produksi, yaitu terkait dengan masukan input, proses transformasi, dan keluaran output. Ketika ada permintaan barang dan jasa dari konsumen, maka pabrik melakukan pembelian input. Input bisa dalam bentuk tenaga manusia, kemampuan intelektual. Setelah perusahaan menyediakan input, lalu ditransformasikan, proses tersebut bisa menggunakan mesin, bisa menggunakan komputer, rumah sakit, sekolah, pemadam kebakaran, dan lain sebagainya. Setelah diubah menjadi keluaran, jika barang seperti mobil, permainan, komputer, dan lain-lain. Serta jika jasa, yaitu perawatan, kesehatan, perlindungan, polisi, bantuan, pinjaman, dan lain-lainnya. Kemudian, di dalam penunjang proses produksi ini dibutuhkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan dan pengorganisasian. Gunanya untuk memberikan feedback atau masukan pada input proses transformasi dan output dalam mendukung fungsi-fungsi manajemen ini. Dibutuhkan lingkungan eksternal seperti perintah, teknologi, dan ekonomi. Lalu, bidang-bidang tanggung jawab manajemen produksi dan operasi ada 4. Yang pertama, peramalan. Yang kedua, masukan atau input. Yang ketiga, proses transformasi. Dan yang keempat, keluaran atau output. Keempat bidang-bidang tersebut menggunakan metode-metode dan teknik kuantitatif, serta menggunakan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan. Fungsi terpenting dalam fungsi produksi dan operasi ada 4. Yang pertama, proses pengolahan. Yang kedua, jasa-jasa penunjang. Yang ketiga, perencanaan. Dan yang keempat, pengendalian mutu. Proses produksi dan operasi ada 5. Yang pertama, produksi secara kelompok besar atau batch production, yaitu pengolahan dilakukan untuk suatu kelompok produk yang bervariasi dengan kelompok produk yang dihasilkan yang lainnya. 2. Sistem proses dari produksi dan operasi, yaitu produk yang dihasilkan secara terus-menerus dalam suatu pola tertentu, seperti penyulingan minyak atau produksi pupuk. Yang ketiga, produksi massa atau satu produk. Produksi ini dilakukan dalam jumlah banyak dan diperuntukkan bagi pasar melalui persediaan barang jadi dan umumnya terdapat dalam industri pengelolaan dan rekayasa. Yang keempat, produksi massa atau banyak atau multiproduk. Produksi dilakukan untuk suatu seri dan komponen artikel yang sangat bervariasi dengan menghasilkan serangkaian produk dalam berbagai variasi. Yang kelima, proses konstruksi, yaitu produksi yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan atau barang-barang serta komponen yang dikumpulkan pada suatu tempat pengerjaan konstruksinya. Jasa-jasa penunjang pelayanan produksi ada 3. Yang pertama, desain produk, perubahan atau variasi dari produk yang dibutuhkan atau diinginkan konsumen. Yang kedua, teknologi yang digunakan akan berdampak pada peralatan yang digunakan, bahan yang diolah, cara pengolahannya, dan mutu kualitas produk. Yang ketiga, cara penggunaan sumber-sumber daya, mesin dan peralatan, serta tenaga kerja
dan bahan-bahan perlu diupayakan agar dapat optimal dan efisien. Perencanaan 1. Perencanaan operasi atau proses produksi. Yang kedua, perencanaan persediaan dan pengadaan. Yang ketiga, perencanaan mutu. Yang keempat, perencanaan penggunaan kapasitas mesin terkait dengan penetapan beban kerja mesin dan jadwal waktu penggunaan mesin tersebut, sehingga dapat ditentukan alokasi penggunaan mesin. Yang kelima, perencanaan sumber daya manusia terkait dengan rencana beberapa banyak sumber daya manusia yang dibutuhkan dan kapan waktu yang dibutuhkannya. Berbagai contoh sistem produksi dalam operasi, masukan, dan keluaran. Yang pertama, operasi, yaitu bank. Masukannya, kasir, staf, komputer, fasilitas, dan energi. Yang kedua, keluaran. Lalu, contoh dari operasi yaitu restoran. Masukannya, koki, pelayan, makanan, peralatan, fasilitas, dan energi. Keluarannya, hidangan, hiburan, langganan yang terpuaskan.